21. Perilaku konsumen adalah sebuah kegiatan yang berkaitan erat dengan proses pembelian suatu barang atau jasa. Proses pembelian suatu barang atau jasa di tengah pandemi yang sedang terjadi sekarang ini adalah berubahnya cara masyarakat dalam mengambil keputusan. Perubahan itu adalah masyarakat berbondong-bondong ke pusat perbelanjaan untuk membeli sebanyak mungkin bahan makanan dan segala keperluan rumah tangganya, agar tidak berlama-lama berada di luar rumah. Masyarakat memilih untuk membuat stok makanan yang banyak di tengah pandemi. Perubahan yang lain adalah masyarakat sebagai konsumen juga tidak melakukan kegiatan shopping atau jalan-jalan dan lebih memilih berdiam diri di rumah. Alhasil, banyak pusat perbelanjaan ditutup sementara karena perubahan perilaku masyarakat sebagai konsumen yang tidak datang untuk shopping atau jalan-jalan dan juga larangan dari pemerintah. Cara mengetahui selera konsumen dan nilai kepuasan produk dari seorang konsumen yaitu 1. Dengan melakukan survei online terhadap konsumen dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau pilihan-pilihan menyangkut barang atau jasa yang ada. Lalu mencatat pilihan dan nilai terbanyak pada produk barang atau jasa yang konsumen berikan. Hal ini pada umumnya dilakukan oleh para produsen melalui iklan online. Kedua, dengan melihat ekspresi konsumen secara langsung ketika berhadapan dengan produk atau jasa tersebut. Karena ekspresi dapat menggambarkan bagaimana selera dan kepuasan, apakah konsumen suka atau tidak suka, dan puas atau tidak puas terhadap barang atau jasa tersebut. Proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembeli, dan evaluasi pasca pembelian. 1. Pengenalan masalah. Proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkannya. Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan internal maupun eksternal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengaktifan kebutuhan, di antaranya waktu, perubahan situasi, pemilikan produk, konsumsi produk, perbedaan individu, dan pengaruh pemasaran. 2. Pencarian informasi. Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan dalam ingatannya atau pencarian internal dan mencari informasi di luar atau pencarian eksternal. Karakteristik konsumen dan faktor situasi juga mempengaruhi pencarian informasi. 3. Evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Menurut Setiadi 2003, pada saat proses evaluasi alternatif, konsumen membandingkan berbagai pilihan yang dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Setelah konsumen menentukan kriteria atau atribut dari produk atau merek yang dievaluasi, maka langkah berikutnya konsumen menentukan alternatif pilihan. Setelah menentukan alternatif yang akan dipilih, selanjutnya konsumen akan menentukan produk atau merek yang akan dipilihnya. Keempat, keputusan membeli. Pada tahap keputusan membeli, konsumen akan melakukan evaluasi membentuk preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk tujuan untuk membeli merek yang paling disukai. Meskipun demikian, terdapat 2 faktor yang dapat mempengaruhi tujuan membeli dan keputusan membeli. Faktor pertama adalah sikap orang lain. Sejauh mana sikap orang lain akan mengurangi alternatif pilihan konsumen tergantung pada intensitas sikap orang lain tersebut terhadap alternatif pilihan konsumen dan motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain tersebut. Tujuan pembelian juga akan dipengaruhi oleh faktor-faktor keadaan yang tidak terduga. Konsumen membentuk tujuan pembelian berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan keluarga yang diharapkan, harga yang diharapkan, dan manfaat produk yang diharapkan. Pada saat konsumen ingin bertindak, faktor-faktor keadaan yang tidak terduga mungkin timbul dan merubah tujuan membeli. Setiadi tahun 2003. 5. Evaluasi pasca pembelian.
Setiadi tahun 2003 menjelaskan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Jika konsumen merasa puas, maka ia akan memperlihatkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli produk itu lagi. Konsumen yang tidak puas akan berusaha mengurangi ketidakpuasannya dengan meninggalkan atau mengembalikan produk tersebut, atau mereka mungkin berusaha mengurangi ketidakcocokannya dengan mencari informasi yang mungkin mengkonfirmasikan produk tersebut sebagai bernilai tinggi, atau menghindari informasi yang mengkonfirmasikan produk tersebut bernilai rendah. Demikian penjelasan ini. Sekian dan terima kasih.